Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan ya. Di video kali ini, aku ingin berbagi dengan kalian sebuah kisah yang sangat inspiratif. Ini adalah perjalanan seorang mantan pendeta yang akhirnya menemukan Islam yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Kisah ini tentang David Gould, yang kini dikenal dengan nama Abdul Rahman. Kisah ini bisa membuat hati kita tergetar, jadi pastikan untuk menonton sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa juga untuk kasih jempol jika kalian suka dengan video ini. Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. David Gould lahir di Australia. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, ia diperkenalkan dengan ajaran Kristen, dan kehidupan agamanya sudah tertanam kuat. Pada usia yang masih muda, David merasa memiliki panggilan untuk melayani Tuhan. Keluarganya mendukung penuh keputusan ini, dan tidak lama setelah itu, David memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke seminari Kristen. Dalam perjalanan hidupnya, ia merasa dipilih untuk menjadi seorang pendeta ortodok yang menjadi pilihan karier hidupnya. Selama lebih dari 45 tahun, David mengabdikan dirinya untuk gereja. Ia menjadi bagian dari komunitas Ortodoks di Tasmania pada tahun ke-1978. Selama periode 1973 hingga ke 1994, komunitas ini tidak memiliki pendeta tetap, yang menyebabkan mereka berfungsi tanpa kepemimpinan formal. Situasi ini membentuk kehidupan religiusnya. Setelah ditahbiskan sebagai pendeta, ia melayani komunitasnya selama 2 tahun. Ia memimpin ibadah, memberikan pengajaran, dan melayani jemaat dengan penuh dedikasi. Keberadaannya sangat dihormati di komunitasnya. Namun, meskipun ia terlihat bahagia dari luar, ada satu hal yang selalu menggelayuti pikirannya. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Sebagai seorang pendeta, David menghadapi banyak tantangan dalam memahami ajaran agamanya. Salah satu masalah utama yang mengganggu hatinya adalah konsep Trinitas dalam agama Kristen, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun sudah dipelajari sejak kecil, ia merasa ada ketidakjelasan dan keraguan dalam konsep ini. Begini, pertanyaan besar selalu muncul. Tuhan yang Esa itu seperti apa sebenarnya? David tidak bisa menerima begitu saja penjelasan yang ada, dan ia mulai menggali lebih dalam ajaran-ajaran agamanya, membaca lebih banyak kitab dan referensi dari berbagai sumber. Namun, semakin banyak ia belajar, semakin gelisah pula hatinya. Perasaan kosong terus menghantuinya, dan ia merasa belum menemukan jawaban yang memuaskan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah ada jalan yang lebih jelas dan lebih benar untuk aku ikuti? Hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidupnya. David diundang untuk menghadiri pemakaman saudara iparnya di kota Perth. Momen tersebut menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidupnya. Sebagai bagian dari perjalanan tersebut, David memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid setempat yang berada tidak jauh dari tempat pemakaman. Meski awalnya ragu dan tidak tahu apa yang akan ditemui, David merasa ada dorongan kuat untuk masuk ke dalam masjid tersebut. Di masjid itu, ia menyaksikan pemandangan yang sangat menyentuh hati. Ia melihat para jamaah salat dengan penuh khusyuk dan keheningan yang mendalam. Ada kedamaian yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia rasakan di gereja. Dalam hatinya, David merasa ada sesuatu yang sangat kuat, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Perasaan tersebut begitu mendalam dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah selesai salat, David mendekati salah seorang imam masjid. Dalam percakapan singkat, ia mengungkapkan keraguannya dan kegelisahannya yang selama ini menghantui dirinya. Tanpa ragu, imam tersebut memberikan sebuah Al-Quran kepadanya dan berkata, "Cobalah membaca kitab ini."
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada hati Anda. David mulai membaca Al-Quran dengan hati yang penuh pertanyaan. Namun, saat ia membacanya, air mata mulai mengalir. Ia terkejut karena segala jawaban yang selama ini ia cari, yang selalu menggelisahkan hatinya, ternyata sudah ada di dalam kitab tersebut. Konsep Tuhan yang Maha Esa dalam Islam begitu jelas, begitu murni, dan sangat logis. Konsep tauhid yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan tidak terbagi, sangat menggugah hatinya. Bagi David, ini adalah saat yang penuh dengan kedamaian batin. Ia merasa telah menemukan jawaban yang selama ini hilang. Setelah membaca lebih banyak tentang Islam, hatinya semakin mantap. Allah menunjukkan kebenaran yang ia cari. Ketika ia menyelesaikan membaca, ia merasa tergerak untuk bersyahadat. Mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda bahwa ia telah memeluk agama Islam. David yang kini telah menemukan Islam sebagai jalan hidupnya, memutuskan untuk meninggalkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia mundur dari jabatan pendetanya, meninggalkan pekerjaan dan kehidupan yang sudah ia jalani selama lebih dari 4 dekade. Semuanya ia tinggalkan demi kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Dalam proses ini, David juga berganti nama menjadi Abdul Rahman, yang berarti hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Ia merasa bahwa dirinya sekarang menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam, yang penuh dengan kedamaian, persatuan, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Subhanallah, teman-teman, luar biasa sekali perjuangan yang dilakukan oleh David Gould, seorang pendeta yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun, rela meninggalkan segala-galanya demi satu hal, yakni kebenaran. Hatinya yang gelisah akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Ia meninggalkan jabatan status sosial dan bahkan beberapa orang terdekatnya. Namun, yang ia dapatkan adalah kedamaian sejati dan sebuah cinta yang tulus kepada Allah yang Maha Esa. Kadang-kadang, kita yang terlahir sebagai Muslim seringkali lupa betapa indahnya agama ini. Kita menganggap enteng salat, jarang membaca Al-Quran, bahkan doa pun sering terlupa. Tapi coba lihatlah kisah David yang harus menempuh perjalanan panjang penuh air mata untuk menemukan kebenaran ini. Kalau dia saja berani meninggalkan segala sesuatu demi Islam, kenapa kita yang sudah memilikinya sejak lahir tidak berusaha lebih keras untuk menjaganya? Jadi, mari kita sekarang berhenti sejenak dan merenungkan, apakah kita sudah cukup mengenal agama kita? Apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat iman ini? Jika belum, mari kita mulai dari sekarang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum waktu kita habis. Dan ingatlah teman-teman, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah. Semoga kisah David Gould ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan menjadi Muslim yang lebih baik. Aku doakan kalian semua yang menonton, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, menjaga iman kita sampai akhir hayat, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh di surganya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, share video ini, dan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian pelajari dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.